Ya, oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Renaldo Prasetyo dari Prodi Manajemen. NIM saya 28920500407. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Manajemen Operasional untuk memenuhi UTS dengan dosen pengampu Bapak Dermawan MM. Baik, di sini yang pertama, setiap pebisnis mungkin memahami pentingnya manajemen keuangan dan manajemen pemasaran. Namun, selain kedua aspek tersebut, ada aspek lain tidak kalah penting bagi bisnis, yaitu manajemen operasional. Mengapa demikian? Jumlah profit suatu perusahaan serta bertahannya sebuah bisnis salah satu ditentukan oleh sistem operasional. Dengan kata lain, jika bisnis tidak memiliki sistem operasional yang baik dan terkendali, kemungkinan bisnis tersebut akan sulit maju. Ini ada pengertian manajemen operasional. Nama J. H. Heiser dan Barry Render merupakan nama yang cukup berpengaruh di dunia manajemen. Jika kamu masukkan kedua nama tersebut di search engine, muncullah berbagai buku terkait operation management atau manajemen operasional. Kedua ahli tersebut memang mendalami topik manajemen operasional. Nah, menurut Heiser dan Render, manajemen operasional adalah bentuk pengelolaan menyeluruh serta optimal pada aspek tenaga kerja, barang-barang, atau faktor produksi lain yang bisa dijadikan produk, barang, dan jasa yang lazim diperdagangkan. Pengertian manajemen operasional lainnya adalah aplikasi ilmu manajemen untuk mengatur semua kegiatan produksi agar berjalan efektif dan efisien. Tidak hanya itu, operation management juga didefinisikan sebagai sebuah proses berkesinambungan dan efektif dalam menggunakan semua fungsi manajemen untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya secara efisien demi terwujudnya tujuan perusahaan. Lanjut di sini, penerapan operation management atau manajemen operasional ditunjukkan untuk mengatur penggunaan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Sumber daya yang dimaksud terdiri dari bahan mentah dan produk tenaga kerja, alat produksi, serta perlengkapan lainnya. Harapannya, proses produksi bisa berlangsung efektif dan efisien berkat sistem operasional yang tepat. Adapun secara rinci, operation management memiliki 5 tujuan sebagai berikut. 1. Efisiensi, productivity, economy, quality, dan reduced processing time. Efisiensi itu menjadikan operasional perusahaan lebih efisien. Productivity mengupayakan agar produktivitas perusahaan meningkat. Ekonomi menekan biaya atau pengeluaran yang terkait dengan berbagai kegiatan perusahaan supaya beban perusahaan lebih ekonomis. Quality merupakan melakukan peningkatan kualitas perusahaan baik terkait produk maupun jasa. Reduce processing time yaitu menekan waktu proses produksi dengan berkurangnya waktu produksi yang dihasilkan pun makin banyak. Lanjut, sini ada fungsi manajemen operasional. Di manajemen operasional juga mempunyai fungsi. Hal yang tidak kalah penting dari mengetahui tujuan adalah mengenal fungsi manajemen operasional. Setidaknya ada 4 fungsi yang berjalan dari penerapan operation management. Yang pertama, fungsi perencanaan. Kedua, fungsi pengorganisasian. Ketiga, fungsi penelaah. Keempat, fungsi pengawasan. Di sini fungsi perencanaan juga mencakup penggunaan sumber daya serta fasilitas lain untuk menghasilkan suatu produk. 2. Fungsi pengorganisasian untuk menjalankan semua kegiatan bisnis. Kamu perlu menentukan jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan. Selain itu, kamu juga menetapkan kapabilitas atau skill set yang memenuhi kebutuhan bisnis. 3. Fungsi penelaah. Di dalam operation management, perlu ada peninjauan setiap kegiatan operasi dan produksi. Salah satu fungsinya adalah penelaah. Tahap ini meliputi semua kegiatan untuk memperoleh keterangan tentang kegiatan operation dan produksi. Yang terakhir, fungsinya fungsi pengawasan, yaitu mencakup semua aktivitas yang bertujuan mengarahkan dan menjamin agar berbagai kegiatan yang telah sedang dikerjakan sesuai dengan perencanaan. Oke, next.
Nah, di sini di manajemen operasional juga ada contohnya ya. Contoh perusahaan Susapi. Saya mengambil dari Google. Nanti sumbernya ada di akhir video. Di sini contoh perusahaan Susapi. Saat ini sangat banyak sekali kasus-kasus tentang gizi buruk di negeri kita. Daerah-daerah yang terpencil dan masih jauh dari jangkauan pemerintah. Sangat banyak yang mengalami kasus tersebut. Untuk itu, kami ingin memberikan suatu inovasi baru tentang pembuatan susu segar, yang salah satunya adalah upaya untuk pencegahan dan pengurangan adanya kasus gizi buruk. Nah, di sini dia memiliki ide karena terbukti bahwa kebutuhan gizi di Indonesia masih kurang. Terbukti dengan adanya kasus gizi buruk di Indonesia, kami beranggapan bahwa langkah ini sangat tepat untuk sebuah pengembangan usaha kami. Nah, di sini ada pun beberapa strategi yang digunakan dalam perusahaan sapi, yaitu ada perencanaan, kebijaksanaan, program kerja, visi dan misi perusahaan. Nah, di sini ada pertama perencanaan. Di sini produksi pupuk, kompos, dan produksi susu sapi segar. Pertama itu ada strategi. Strategi ini sih ada 9. Bisa dilihat ya teman-teman, ada pembelian sapi yang segar dengan harga yang miring atau murah, memberikan harga yang sesuai bagi masyarakat, memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat, dan lain-lain. Oke, lanjut. Di sini ada kebijaksanaan. Ada 4, yaitu mencari sapi perah yang terbaik dengan produksi susu yang terbaik. Memilih tempat yang jauh dari pemukiman agar tidak mengganggu masyarakat. Ketiga, memberikan harga sesuai dengan produk yang tersedia. Keempat, mempromosikan dengan penyuluhan terhadap masyarakat tentang pentingnya produk tanaman organik, yang dimana produk organik lebih laku menuju pasar internasional. Nah, yang ketiga, program kerja. Di sini dia ada 11. Wah, banyak juga ya. 11 program kerjanya. Yang pertama ada mengumpulkan anggota, kedua merekrut dan mempersiapkan susunan organisasi, yang ketiga mempersiapkan tugas untuk pendirian badan usaha, yang keempat mempersiapkan surat-surat izin untuk pendirian badan usaha, karena untuk mendirikan suatu badan usaha itu harus ada surat-surat izinnya ya teman-teman, agar tidak dipikir tidak disalahgunakan gitu. Yang kelima, mendirikan peternak sapi perah untuk mendapatkan bahan baku susu dan pupuk kompos. 6. Membeli mesin pengolahan susu sapi dan pengolahan pupuk kompos. Nah, yang ketujuh sampai 11 bisa kalian baca ya. Nah, yang terakhir ada visi misinya dari perusahaan itu. Visi dan misinya yaitu menjadi perusahaan yang sosialis untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan ikut serta dalam perkembangan ekonomi masyarakat untuk kesejahteraan bersama. Nah, itu ada source atau sumber. Saya melihat dan menggambarkan di websitenya Edibong, blog Binusian ya. Nah, di sini ada juga nih, lupa ada misinya. Tadi yang misinya membangun masyarakat yang sehat bersama susu sapi segar. 2. Memenuhi gizi masyarakat dengan konsumsi susu segar. 3. Mengembalikan unsur-unsur hara maksudnya, dan zat-zat lain dalam tanah dengan olahan pupuk kompos dengan olahan susu sapi segar. Yang keempat, mengembangkan penanaman menggunakan teknik hortikultural dan menjaga tingkat unsur hara pada tanaman yang membangun penghijauan di daerah perkotaan. Baik, sekian penjelasan dari manajemen operasional dan ada contohnya yaitu perusahaan susu sapi. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.